Arus deras banjir ini terjadi akibat tanggul penahan air Sungai Citarum jebol lantaran tak kuat menahan kuatnya arus sungai akibat hujan. Lebih 150 rumah warga di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam. Menurut warga, tanggul yang jebol ini adalah tanggul yang belum jadi karena proyeknya terhenti. Usaha warga membangun tanggul dengan karung pasir tetap tak kuat menahan derasnya arus sungai. Warga yang rumahnya terendam banjir sebagian mengungsi ke gedung sekolah dan juga ke rumah tetangga yang masih aman dari banjir. Selamat malam, banjir di Muara Gembong, Bekasi tadi membuka iNewsroom malam ini. Bersama saya Latif Sregar. Hingga sore ini ada sekitar 2.000 rumah di Muara Gembong yang terendam banjir. Banjir dipicu tanggul yang jebol akibat curah hujan tinggi. Peringatan BMKG, warga Jawa Barat harus waspada karena dalam 1-2 hari ini Jawa Barat berpotensi hujan lebat. Ini artinya banjir di Muara Gembong bisa berlangsung lebih lama lagi. Seperti apa suasana di Muara Gembong sore ini? Langsung saja kita bergabung dengan Didit Junaidi, kontributor kami yang sekarang berada di lokasi banjir. Didit, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Latif. Ya, di belakang Anda masih terlihat arus yang deras. Bagaimana situasi di sana? Bisa gambarkan kepada kami dan pemirsa. Ya, demikian Latif. Saat ini kami masih berada di tepat belakang kami jebolnya tanggul kali Muara Gembong. Namun saat ini aktivitas warga masih dalam kondisi aman. Demikian Latif. Jam berapa banjir ini tadi mulai menggenangi kawasan tersebut? Menurut warga setempat, banjir tersebut sudah 3 hari yang lalu. Hingga saat ini banjir masih melanda wilayah Muara Gembong. Demikian Latif. Yang membuat lebih parah adalah tanggul jebol. Kalau tanggul jebolnya kapan terjadi? Menurut warga setempat, tanggul jebol yang terjadi pada saat kiriman air dari Kali Citarum dan Kali Cibeet sekitar 2 hari yang lalu. Demikian Latif. Kalau kita lihat gambar yang sekarang sedang kita putar di layar iNews, arus air sangat deras dan itu dekat dengan pagar rumah warga. Apakah itu sungai yang bersisian dengan warga atau air deras justru mengalir di jalan raya? Betul sekali Latif. Air yang mengalir dari Kali Muara Gembong bertepatan dengan kampung yang dihuni oleh warga Muara Gembong. Demikian Latif. Apakah warga masih tetap bertahan di rumah atau sudah pergi meninggalkan rumah ke pengungsian? Sementara ini warga yang rumahnya terendam banjir, sebagian sudah ada yang dievakuasi oleh petugas kepolisian Polsek Muara Gembong, ditempatkan di sekolah-sekolah dasar yang memang tempatnya lebih tinggi dari banjir. Demikian Latif. Pemukiman ini berapa jauh dari aliran sungai? Sekitar tempat pengungsian yang ditempati oleh para warga tergenang banjir 200 meter dari tempat pengungsian. Demikian Latif. BMKG memperingatkan bahwa dalam 1-2 hari kawasan Jakarta juga Jawa Barat, tempat Anda sekarang melaporkan ini, akan dilanda hujan lebat. Bagaimana warga mengantisipasinya di sana?
Untuk antisipasi warga Muara Gembong, saat hujan memang sudah 3 hari yang lalu mereka tetap bertahan dan memang mungkin sudah terbiasa di tempat banjir yang selalu terjadi di wilayah mereka. Demikian, Latif. Apakah ini mengganggu kegiatan warga termasuk juga kegiatan ekonomi? Untuk kegiatan aktivitas warga dalam 3 hari ini memang merasa terganggu karena jalan yang dilalui mereka ini terputus. Demikian, Latif. Oke, baik. Didit Junaidi melaporkan langsung dari lokasi banjir di Muara Gembong, Bekasi. Terima kasih. Kita menuju Jombang, Jawa Timur. Jebolnya tanggul 2 sungai di Jombang membuat desa Bandar Kedung Mulyo kembali terendam banjir. Warga yang semula hendak pulang ke rumah terpaksa kembali ke pengungsian. Datangnya banjir di desa Bandar Kedung Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur kembali membuat warga resah. Karena intensitas hujan yang tinggi membuat debit air aliran sungai naik. Banjir yang merendam dusun Kalipuro ini diduga disebabkan oleh 2 tanggul aliran sungai Efor Besuk dan Efor Brawijaya yang jebol dan belum diperbaiki oleh pemerintah. Warga mendesak pemerintah Jombang segera menutup tanggul yang jebol agar jika hujan deras turun, air sungai tidak meluber lagi. Dari itu sekarang udah mulai naik lagi. Kenapa naik? Karena sudetan yang dari swadaya masyarakat sudah ditutup, dia mungkin dananya tidak mampu. Memang tidak ditangani oleh pemerintah? Sampai sekarang nggak tahu, pemerintah gimana saya nggak tahu. Saya yang di sini mulai awal, saya orang sini, saya belum ketemu. Selain itu, selama 7 hari rumah-rumahnya terendam banjir, warga menyayangkan tidak adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Jombang. Akibat pergerakan tanah, bangunan sekolah di Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk rata dengan tanah. Sementara hujan deras dan angin kencang di Cirebon merubuhkan ruang kelas di sebuah madrasah. Bangunan Sekolah Dasar Negeri Babakan Jeruk Desa Singajaya, Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk rata tanah akibat pergerakan tanah. Pergerakan tanah juga menyebabkan jalan di Kampung Babakan Jeruk retak dan ambles. Retakan dan pergerakan tanah terjadi sepanjang 100 meter lebih dengan kedalaman hingga setengah meter. Selain bangunan sekolah, sejumlah rumah warga dan warung juga rusak. Menurut warga, pergerakan tanah terjadi sejak sepekan lalu dan terjadi setiap hari. 1 mingguan lah, 1 minggu yang lalu. Awalnya seperti apa, Pak? Awalnya retak-retak. Terus tiap hari bergerak gitu. Sampai yang SD mah yang perpustakanya itu udah ambruk, udah rata sama dengan tanah gitu. Selain di Tasikmalaya, sebuah bangunan Madrasah Ibtidaiyah Watoniyah di Desa Waruduwur, Kecamatan Wundu, Cirebon, Jawa Barat rusak parah. Rangka atap dari material bambu tidak lagi kuat menahan beban genting yang berat. Intensitas hujan yang cukup tinggi dan angin kencang dalam beberapa hari terakhir menjadikan konstruksi penyangga yang mulai lapuk dimakan usia patah, sehingga akhirnya roboh. Sejak pembangunan pada tahun 1991, bangunan sekolah ini tidak mengalami perbaikan. Ruas tol Cipali di kilometer 122 yang amblas mulai diperbaiki. Pengelola menargetkan 1,5 bulan ke depan ruas jalan bisa kembali dilalui. Selama perbaikan, kontraflow tetap diberlakukan sepanjang 8 km. Diharapkan 10 hari ke depan tidak ada lagi kontraflow karena sudah ada jalur alternatif sepanjang 500 meter di median jalan. Jalan tol Cipali amblas di kilometer 122, tepatnya di daerah Subang. Tol amblas sekitar 40 meter hingga tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Curah hujan tinggi dituding jadi penyebab amblasnya jalan tol. Bagaimana suasana di jalan tol Cipali yang amblas sore ini? Sudah ada reporter kami Revika Sibarani. Revika, selamat malam.
Ya, Latif dan pemirsa, memasuki hari kedua pasca amblesnya jalur yang ada di ruas tol Cipali dari arah Palimanan menuju Jakarta di kilometer 122 pantauan kami hingga sore hari ini. Aktivitas pengerjaan atau perbaikan sudah mulai dilakukan oleh petugas dari pengelola jalan tol. Dapat kami informasikan ini merupakan hari pertama proses pengerjaan dilakukan, di mana amblesnya jalan ini sepanjang 40 meter dengan kedalaman 2 meter. Mulai hari ini sudah dilakukan proses perbaikan oleh pihak petugas dari pengelola jalan tol. Dan dapat kami informasikan pula, Latif dan pemirsa, pada siang hari tadi kami juga sudah melihat setidaknya petugas ini melakukan penutupan area jalan yang ambles dengan sejumlah terpal, kemudian juga disusun sejumlah material, yakni sejumlah karung berisi pasir, di mana diketahui langkah ini dilakukan jika nantinya turun hujan, ini air tidak memasuki area dari jalan yang ambles begitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang amblesnya jalan tol Cipali di kilometer 122 ini disinyalir akibat intensitas curah hujan yang tinggi begitu beberapa waktu terakhir, yang dapat akhirnya merusak tanah, mengalami peretakan begitu di dalam tanah sehingga akhirnya menyebabkan amblesnya jalan di ruas tol Cipali ini. Kemudian selain proses pengerjaan atau perbaikan jalan yang ambles ini, kami juga sudah melihat di sisi kanan saya bisa dilihat, Latif dan pemirsa, bahwa pihak pengelola ini mengerahkan alat berat di mana sedang dipersiapkan yakni lajur darurat yang berada di median jalan, di mana nantinya ini akan menjadi lajur tambahan untuk kendaraan melintas. Karena seperti yang kita tahu bahwa pasca amblesnya ruas jalan tol Cipali di kawasan ini menyebabkan akhirnya adanya perlambatan atau antrian kendaraan yang cukup panjang, sehingga akhirnya saat ini tengah dikebut proses pengerjaan atau persiapan lajur darurat di median jalan, sehingga nantinya dengan adanya lajur baru ini akan menggantikan kontraflow yang saat ini hingga sore hari ini masih terus berlangsung sejak hari kemarin, di mana bisa Anda saksikan juga di sisi kanan saya, ini kontraflow tengah berlangsung, di mana diarahkan dari kilometer 117 hingga kilometer 126 sepanjang 9 km. Ini saat ini tengah berlangsung kontraflow di arah menuju ke Cirebon begitu. Dan untuk situasi arus lalu lintas hingga sore hari ini kami memantau, Latif dan pemirsa, bahwa memang sedikit terjadi perlambatan laju kendaraan lantaran memang untuk satu jalur diisi oleh dua arah, baik dari arah yang menuju ke Jakarta maupun ke arah Cirebon begitu, sehingga akhirnya sampai sore hari ini terpaksa kontraflow masih terus berlangsung. Dan dapat kami informasikan berdasarkan informasi dari General Manager pengelola jalan tol Cipali, ini memang dikatakan untuk proses pengerjaan ini bisa memakan waktu sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Oleh karenanya memang seluruh upaya dilakukan selama proses pengerjaan masih berlangsung, setidaknya dilakukan kontraflow begitu, dan nantinya kontraflow yang diberlakukan 9 km ini juga akan dipersingkat atau diperpendek menjadi 1 km saja dengan prosesnya rampung hingga hari esok. Latif. Melihat tadi bahwa ada perbaikan jalan di lajur yang amblas, kemudian di tengah, di median jalan sedang ada pembangunan juga untuk jalur baru. Apakah di sana saat ini cuaca cukup mendukung untuk semua perbaikan tersebut? Halo, Repika. Oke, baik. Repika Sibarani melaporkan langsung dari Subang, tempat jalan tol yang amblas. Kita ke berita lainnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkap kondisi pesawat Sriwijaya SJ182 sebelum jatuh. Data diungkap dari rekaman flight data recorder atau salah satu bagian dari kotak hitam pesawat. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Kapten Nur Cahyo Utomo menjelaskan masalah terjadi pada pesawat Sriwijaya saat mencapai ketinggian 8.150 kaki. Tuas pengatur tenaga mesin atau throttle sebelah kiri bergerak mundur sehingga tenaga menjadi kurang. Sementara dari hasil investigasi ada 2 kerusakan yang ditunda perbaikannya sejak 25 Desember 2020. Saat ini memang yang kita ketahui auto throttle kiri bergerak mundur. Tetapi apakah ini yang rusak, yang kiri, kita belum tahu. Karena dua-duanya menunjukkan sikap yang
berbeda atau artinya dua-duanya mengalami anomali. Anomali untuk yang kiri adalah dia mundurnya terlalu jauh. Sedangkan yang kanan dia benar-benar tidak bergerak, seperti macet. Jadi kita tidak tahu sebenarnya yang rusak yang kiri atau yang kanan. Inilah yang kita belum bisa menjelaskan sampai hari ini apakah ada kerusakan auto throttle. Yang berikutnya bahwa auto throttle ini mendapatkan masukan dari 13 komponen lain yang terkait. Jadi mengapa anomali yang terjadi di dalam throttle ini yang muncul yang terlihat, penyebabnya komponen yang mana kami belum bisa menentukan karena ada 13 komponen yang terkait terhadap gerakan dari auto throttle. Media sosial dihebohkan oleh sebuah jasa penyelenggara pernikahan yang menganjurkan pernikahan dini dan menikah siri. Warganet pun ramai mengecam situs aisawedding.com yang menyebar spanduk dan ajakan tersebut. Jasa penyelenggara pernikahan bernama Aisa Weddings menghebohkan dunia maya. Mereka menganjurkan pernikahan dini terhadap perempuan muslim. Di situsnya, wedding organizer ini menganjurkan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun. Aisa Wedding juga menganjurkan menikah siri walau tidak akan diakui oleh kantor urusan agama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pun turun tangan dan melaporkan wedding organizer Aisa Wedding ke Mabes Polri. Kita minta kepada Mabes Polri, kita sudah melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait informasi yang beredar baik di media maya maupun di flyer-flyer yang itu sudah menyebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ajakan ini sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan yang terbaru ya, Undang-Undang 16 tahun 2019, revisi Undang-Undang tahun 71, di mana syarat menikah itu adalah usia 19 tahun. Sementara itu, setelah mendapatkan kecaman dari warganet, situs aisawedding.com kini tak bisa diakses.